Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah ya semuanya. Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang hari ini akan memimpin doa? Ya, silahkan Aldo. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, anak-anak, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, siapa yang hari ini menjadi dirijen untuk memimpin? Ya, silahkan Aulia. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. La Indonesia Raya. Baik, Ibu akan melakukan prosesi kehadiran terlebih dahulu ya anak-anak. Nama yang Ibu panggil nanti menjawab hadir ya. Baik, Aldo hadir, Leli hadir, Aulia hadir, Rafa hadir. Wah, alhamdulillah ya hadir semua ya anak-anak hari ini. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mapel bahasa Indonesia dengan KD 3.5, yaitu pendapat pribadi tentang isi dongeng. Tujuan pembelajarannya yang pertama, membandingkan tokoh yang ada dalam dongeng. Yang kedua, menyampaikan pendapat tentang sikap yang patut dicontoh dari tokoh dongeng. Yang ketiga, menilai tokoh yang terdapat dalam isi dongeng. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, sebaiknya kita menyiapkan alat tulis seperti penggaris, buku tulis, pulpen, penghapus, pensil yang akan kita gunakan untuk mencatat materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini ya. Ayo siapkan terlebih dahulu. Untuk membangkitkan semangat pada pagi hari ini, ayo semangat pagi! Pagi, pagi, pagi! Tepuk semangat ya! Tepuk semangat! Semangat! Nah, anak-anak, apa yang kalian ketahui tentang dongeng? Ada yang tahu? Ya, dongeng adalah cerita fiksi atau cerita khayalan. Dongeng banyak mengandung pesan moral. Dongeng biasanya diceritakan secara lisan atau turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Dalam dongeng terdapat unsur-unsur intrinsik. Unsur-unsur intrinsik pengembang karya sastra atau dongeng adalah yang pertama ada latar. Latar adalah keterangan yang menjelaskan keadaan suatu cerita. Contohnya ada latar tempat, waktu, dan suasana. Yang kedua ada tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh dalam cerita dibedakan menjadi dua. Yang pertama tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang paling banyak yang diceritakan. Tokoh tambahan adalah tokoh yang porsi ceritanya lebih sedikit. Yang ketiga ada watak. Watak adalah sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang memiliki manusia atau makhluk hidup lainnya. Yang keempat adalah pesan moral. Pesan moral adalah suatu pesan atau nasihat yang disampaikan oleh pengarang. Ada pendapat pribadi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan pendapat melalui sebuah tulisan, yaitu membacanya secara berulang-ulang agar dapat memahami tema cerita dan menuliskan pendapat dengan bahasa yang baik
singkat dan jelas. Nah, anak-anak, ada yang tahu gambar di atas? Ya, benar sekali. Gambar di atas adalah ikon kota Surabaya, yaitu ikan hiu, sura, dan buaya. Di sini ada yang sudah pernah mendengar atau membaca dongeng asal-usul kota Surabaya? Ya, baik. Ibu akan menceritakan sebuah dongeng asal-usul kota Surabaya. Setelah itu, kita akan mendiskusikan isi dari dongeng tersebut. Dan nanti kalian memberikan pendapat ya anak-anak. Pada zaman dahulu kala di sebuah lautan, hiduplah dua hewan buas yang sama-sama angkuh dan tidak mau kalah. Kedua hewan tersebut adalah seekor ikan hiu dan seekor buaya. Mereka sering berselisih dan berkelahi ketika memperebutkan makanan. Karena keduanya sama-sama kuat, ganas, dan sama-sama cerdik, perkelahian pun berlangsung sangat lama. Setelah bertarung berkali-kali dan tetap tak bisa saling mengalahkan, hiu, sura, dan buaya itu pun mengadakan kesepakatan. Karena kedua hewan tersebut sudah merasa bosan dan lelah jika harus berkelahi. Akhirnya, keduanya sepakat mengadakan perjanjian tentang pembagian area kekuasaan. Hai Baya, aku mulai lelah dengan permusuhan kita. Hampir tiap hari kita berkelahi. Tidak ada yang menang maupun kalah. Bagaimana kalau kita membagi wilayah kekuasaan agar bisa menghentikan permusuhan kita? Kata Sura pada Baya. Boleh saja, aku juga sudah lelah dengan semua perkelahian kita. Bagaimana aturan pembagian wilayah kekuasaan ini? Tanya Baya. Begini saja, batas wilayah kita adalah daerah di mana air mencapainya di waktu laut pasang. Aku menguasai perairan, sedangkan engkau menguasai daratan. Semua mangsa di laut menjadi bagianku. Begitu juga semua mangsa di darat menjadi bagianmu, kata Sura. Cukup adil. Baiklah kalau begitu, aku setuju, kata Baya. Akhirnya, tercapailah persetujuan antara keduanya. Sejak saat itu, mereka sudah tidak lagi berkelahi memperebutkan daerah kekuasaan. Masing-masing menguasai daerah kekuasaannya. Tapi sayang, perdamaian di antara keduanya tidak berlangsung lama. Sura mulai melanggar peraturan yang ia ajukan sendiri. Ia tidak saja mencari makanan di daerah kekuasaannya di laut, tapi ia juga mencari mangsa di daerah kekuasaan Baya, yaitu di sungai. Hal itu ia lakukan sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh Baya. Tapi lambat laun Baya mulai mengetahui kecurangan Sura. Suatu ketika Baya melihat Sura tengah mencari mangsa di daerah kekuasaannya di sungai. Dengan marah, Baya mendekati Sura kemudian memarahinya. Hai Sura, mengapa engkau berlaku curang? Mencari mangsa di daerah kekuasaanku. Bukankah engkau sendiri yang membuat peraturan wilayah kekuasaan? Kata Baya marah. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak melanggar perjanjian. Apa katamu Baya? Aku melanggar perjanjian? Aku tidak melanggar wilayah kekuasaanmu. Kan sudah aku bilang kalau aku menguasai wilayah perairan, sedangkan engkau menguasai wilayah daratan. Jadi apa salah jika aku mencari mangsa di sungai? Kata Sura tidak mau kalah. Baya pun merasa Sura hanya mencari-cari alasan. Hai Sura, kau hanya mencari-cari alasan agar bisa mencari mangsa di daerah kekuasaanku. Sekarang perjanjian di antara kita telah berakhir karena engkau melanggarnya. Mari kita bertarung. Siapa yang menang, maka dia menjadi penguasa, baik di daratan maupun di perairan. Baya menentang Sura. Oke, baiklah, mari kita bertarung untuk menentukan siapa yang terkuat di antara kita, teriak Sura. Mereka berdua akhirnya kembali bertarung hebat. Keduanya saling menggigit tubuh lawannya dengan gigi runcing mereka. Sura menggigit ekor Baya, sementara Baya juga menggigit ekor Sura hingga hampir putus.
Surah merasa kesakitan karena ekornya hampir putus oleh gigitan Surah. Surah memang memiliki gigi sangat tajam. Karena tidak tahan, akhirnya Surah berenang kembali ke laut. Ekor Surah selalu membelok ke kiri karena gigitan Baya. Sementara ekor Baya terluka parah karena gigitan Surah. Namun Baya merasa senang karena merasa telah memenangkan pertandingan. Dari pertarungan antara ikan hiu dan buaya yang bernama Surah dan Baya, sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya. Oleh karena itu, nama Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa ini. Dari peristiwa inilah kemudian dibuat lambang kota Surabaya, yaitu gambar hiu Surah dan buaya Baya. Anak-anak, dari dongeng yang Ibu ceritakan tadi, apa judul dongeng tersebut? Ya, asal-usul kota Surabaya. Lalu siapa saja tokoh yang ada dalam cerita tersebut? Ya, ikan hiu Surah dan buaya. Lalu, di mana latar kejadiannya? Ada yang tahu? Ya, di lautan dan di daratan. Lalu, pesan moral apa yang diambil dari dongeng tersebut? Ada yang tahu? Nah, pesan moral yang disampaikan adalah setiap permasalahan diselesaikan dengan musyawarah, kesepakatan bukan dengan kekerasan. Jika keputusan sudah diambil atau disepakati, jangan diingkari. Perkelahian hanya akan merugikan baik yang menang maupun yang kalah, tetap rugi. Seperti itu ya anak-anak. Nah anak-anak, sekarang kalian membagi menjadi 4 kelompok ya. Setiap kelompok terdiri dari 4 orang. Akan membagikan lembar yang akan didiskusikan setiap kelompok ya anak-anak. Baik, Ibu akan mengasih waktu 15 menit untuk mendiskusikan ya. Setelah itu kalian mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas dari perwakilan kelompok masing-masing ya anak-anak. Nah, anak-anak apakah sudah selesai? Ya. Nah, kelompok berapa yang ingin maju? Atau Ibu tunjuk saja? Ya, kelompok 2 silahkan. Wah, bagus. Beri tepuk tangan ya anak-anak. Ya, sudah baik. Kelompok berapa yang ingin maju? Ya, silahkan kelompok 4. Wah, sudah bagus semua ya anak-anak. Untuk kita semua. Nah, dari pelajaran pada pagi hari ini, apa saja yang sudah kita pelajari tadi? Ya, kita sudah belajar tentang pengertian dongeng, unsur-unsur intrinsik dongeng, dan pendapat pribadi tentang isi dongeng. Apa saja yang belum dipahami dalam pembelajaran hari ini? Ya, sudah paham semua ya anak-anak. Lalu apa saja yang ingin diketahui lebih lanjut? Sudah cukup ya anak-anak? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, alangkah lebih baiknya kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Sebelum mengakhiri, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Siapa yang ingin memimpin doa? Ya, silahkan Aldi. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pembelajaran hari ini, semoga materi yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.